Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahillazi ja'alal islam aqidah wa ja'alal qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah. Wa ja'ala hazihin nikah min sunnatin nabiyya minal maghfirah wal afiyah amma ba'du. Para alim ulama, para pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, para habaib, para masyayikh, para kiai, bapak haji, ibu aja, khusus di wilayah dusun Muara Megang, kecamatan Megang Sakti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsur pejabat pemerintah daerah, Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, unsur pejabat pemerintah, unsur musbidah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Badan, Kepala Instansi, anggota DPRD Kota Lubuk Linggau, anggota DPRD Kabupaten Musirawas, seluruh para pejabat se-Kabupaten Musirawas, Allah berikan naungan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, terkhusus kepada sahibul hajat, Bapak Nurdin dan Ayunda, beserta kedua belah pihak besan beliau, Bapak karyawan yang datang dari Jawa Barat, Bogor, dan Bapak Joni yang datang dari Oki, Pedamaran. Mudah-mudahan menjadi satu nilai yang dirahmatkan oleh Allah sampai ke Kabupaten Musirawas. Bapak dari Jawa Barat, Bapak dari Oki, selamat datang di Kabupaten Musirawas. Kami nyebut kabupaten ini bumi sebiduk semare. Banyak kena, cuman sedut tapi tidak tepare. InsyaAllah kampung kami inilah dengan keadaannya, dengan segala kekurangannya. Dan aku siang ini Pak dari Oki, Pak dari Jawa Barat ceramah tak pacak panjang-panjang. Karena hari ini memang agak berbeda ceramah mereka. Kalau kita demam lemak bebekam, kalau bebekam di kenten jangan di madang. Ceramah mereka memang cak pakam jenguk pengantin, dua pasang. Jadi ku bingung nak nyeramah yang mana. Bahasa juga tak same. Yang satu dari Jawa Barat, Bandung, harus pakai bahasa Sunda. Yang satu dari Oki, kuda pacak boleh bahasa Oki. Jadi aku ngambil tengah-tengah bahasa nasional, bahasa Mambang, dusunku. Tapi hari ini Bapak, subhanallah, dan kebahagiaan yang paling meranap di dalam hati kita ketika melihat kedua mempelai ini duduk bersanding di atas pelaminan, bukan cuma perkara bahwa Allah yang mempertemukan, bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan. Menyeberang dari Pulau Jawa sampai ke bumi Sumatera, berangkat dari Oki, Pedamaran sampai ke Muara Megang. Artinya semua ini berasal dari takdir Allah. Dan Kakanda Nurdin juga cerdas. Ini patut dicontoh. Aku terus terang nanti masanya kapan aku nak ngawin anak 3 sekaligus. Macam kalah irit gaya. Wakil sekali dibuat beliau pesta walimah, maka dikenal. Apa hari ini kita jenguk beliau dapat 2 orang laki-laki yang akan menambah kekuatan dari keluarga ini. Dan mudah-mudahan kekompakan ini bukan hanya sebatas kamuflase di atas pelaminan, tapi kekompakan ini abadi sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk Adinda Maya, untuk Adinda Rina, untuk Adinda Jefran, untuk Adinda banyak IG pening wala aku. Untuk Adinda Raden Buana, mudah-mudahan kalian menikah bukan hanya sebatas bagian daripada memuaskan hawa nafsu. Menikah ini Adinda, kau datang dari Pulau Jawa masuk ke bumi Sumatera. Allah yang mempertemukan kalian, bukan hanya sebatas cinta bercinta buta. Kamu duduk di pelaminan di atas 2 kursi ini yang pada satu saat kau merasa lemah, tapi ada pasangan yang menguatkan kita. Di saat kita merasa runtuh, ada orang yang menguatkan kita. Maka menikah saling menguatkan. Dan pertemuan jodoh Jawa Barat dengan Sumatera bukan perkara yang baru. Dulu kerajaan Siliwangi punya kerajaan, punya raden bernama Raden Manarasa. Maka ku curiga kerajaan Siliwangi, anak kerajaannya adalah Raden Manarasa. Orang menyebutnya Pangeran Cakrabuana. Yang akad nikah Kak Raden Buana. Banyak Raden karyawan. Jangan-jangan keturunan raja kamu Kak. Aku bang takut menceramah depan raja Kak. Dangkat jadi sultan boleh balak. Maka hari ini menikah Raden Manarasa Pangeran Cakrabuana dengan seorang perempuan yang soleha, seorang perempuan yang cantik jelita, perempuan miskin tak bertuan, tapi dia berilmu agama, nasibnya baik. Itulah dia bernama Nyai Subang Larang. Tapi ngah Raden Buana tak bertemu Nyai Subang Larang, tapi Nyai Subang sebelah. Tapi hari ini kau mesti bangga Adinda, nggak tawe-tawe, tapi agak tertinian Kak. Agak tertinian.
Waktu hari ini Adinda, Raden Manarasa menikah dengan Nyai Subang Larang, punya anak yang soleh dan soleha. Itulah dia bernama Kian Santang dan Rarah Santang. Menikah dengan keturunan kerajaan Mataram Mojopahit, kemudian kerajaan itu berpengaruh sampai ke bumi Sumatera. Maka kita kenal kerajaan Sriwijaya, kita kenal dengan kerajaan Langkat Sumatera Utara, kita kenal dengan kerajaan Kerinci Batang Ari Sembilan. Semua itu ada kaitan-kaitan dalam hubungan pintu pernikahan. Maka pintu menikah ini memperluaskan jaringan, memperluaskan relasi. Hari itu kau dapat jodoh di Jawa Barat, tapi mungkin kau tak berjumpa dengan orang Sumatera, tapi hari ini kau berjumpa dengan orang Waramegang dari bumi Sumatera. Bapak tenang be, wang Sumatera ini baik-baik, lembut-lembut, cuman galak ngigit be, itulah. Tapi hari ini alhamdulillah wa syukurillah kau berjumpa dengan perempuan yang cantik jelita. Maka Adinda kudak keruan yang Rina, yang Maya, yang mana kak? Yang Rina mana, yang mana? Ngarina. Rina ini Adinda Raden, dia bumi Sumatera, dia kelahiran Waramegang, bapaknya orang Waramegang. Tapi hari ini kau persunting dia, maka yang dituntut bukan apa-apa. Aku tak berceramah dengan Raden, karena aku tak berani berceramah dengan anak raja. Ku cukup beramah yang dengan dia kak. Dapat laki wang Jawa Barat tu jauh dik. Jadi padek-padek benongen laki. Apa bedanya kerajaan Jawa Barat dengan kerajaan Sumatera? Aman wang Sumatera Sriwijaya bajunya agak panjang, maka itu tutup yang lanang. Aman yang wang Barat, Jawa Barat, ia agak terbuka, bawe putih. Aman kita yang Palembang agak hitam, jadi malu kan jengok itu. Tapi hari ini Adinda, kau menikah dengan saudariku dan Adinda Kurina ini, yang paling terpenting satu, yang perlu kau ingat, bahwa menikah ini bentuk pertanggungjawabannya berat. Dia bukan hanya untuk dicoba-coba, dia bukan hanya untuk sebatas kamu pelase pemuas hawa nafsu. Kau jaga dia, kau rawat dia, kau dedek dia. Dia tulang bengkok ada di tulang selaput jantung kita. Dia bengkok dipeluruskan, dipaksa akan patah, dibiarkan dia akan tetap bengkok. Maka apa yang mesti kau buat dengan caramu? Dari bahasa Jawa Barat situ, kau dedek dia dengan cara Sunda. Buat dia selembut mungkin. Kumaha deramang ayat naon seralanga pokoknya. Dedek lah ya padek-padek. Nah ada pun ngawang pada maran, hoi, neng ngaraga dia patut aku dak nyeramang ngakai kak. Ngawang pada maran Adindaku Jefran, kau juga mengambil putri daripada Kakanda Nurdin. Nurdin ini ku yakin ada juga hubungannya dengan mantan gubernur Alek Nurdin. Jadi sampai pakam lah kak. Kau nak nyingo ya kak. Jadi lom ku pakam ceramah di Jambi keliling, kamlah ceramah kak. Anak raja keturunan gubernur. Jadi mereka Adindaku, kau menikah dengan dia, kau lihat dia, kau pandang dia. Kau bukan hanya memandang cantiknya, kau bukan hanya memandang bulu matanya. Bulu mata tak abadi. Yakin dan pastikan bulu mata somang ada sepanjang tu. Yakin lang. Dia melamudi galeh gai. Maka hari ini kalau kau cuman karena cantik, berapa banyak cantik itu bertahan. Kau datang dari Oki Pedamaran. Koyong Nurdin punya menantu yang terbaik dari nasab bobot dan bibit. Jawa Barat yang kusebut tadi, sementara Pedamaran dari Oki Bapak jengok sejarah. Kepulauan Sumatera yang kapasitas agama yang mulai daripada Kiai Marogan di Keretapati Indralayo, Kiai Marogan, Syekh Kiai Haji Zain Sukri dan banyak kiai-kiai besar, mereka juga banyak sanad mutasilnya turunan dari Oki, Ogan Kumring Ilir. Cuman ku tak tahu apa Pedamaran, apa Pedamparan. Cuman yang singonya kau tinggal di kampung Kiai Adinda. Kalau kau tinggal di kampung Kiai, minimal sifatmu merupai sifat-sifat Kiai. Maka jago dan dedek perempuan ini baik-baik. Itu yang pertama, dosa banyak-banyak. Jam 12:04. Aku tak sanggup sampai jam 1. Jangan MC wajib pak kame cakap. Ku cukup sampai jam setengah 1. Ku tak tahan sampai jam 1. Pokok pula lapo, apalagi kamu. Kita cukup sampai jam 12:04 karena waktunya memang sebatas itu. Men kukak basing dinjuk waktu panjang. Jadi dinjuk waktu deket itulah kenaku, yang penting balik gudu, balik botol. Mana enggak? Nah, jadi yang pertama tadi jaga mereka baik-baik. Jaga istrimu baik-baik. Jaga perempuanmu baik-baik. Kemudian yang kedua, masa hidup berumah tangga bukan hanya semasa setahun, bukan semasa sebulan, bukan semasa seminggu. Dia punya kurun waktu yang panjang. Baik kau bertemu jodoh dengan dia hari ini, dia tetap menjadi jodoh yang terbaik sampai mati. Artinya apa? Payung jodoh, buat payung itu di atas mi'rab Allah. Kalau bercerai gara-gara nasib dek, memang kita tidak bisa menyalahkan. Bercerai gara-gara takdir tak berdosa. Tapi
tapi bercerai dibuat-buat, maka itu yang akan membuat Allah benci kepada perceraian. Allah tidak melarang orang bercerai, tapi Allah benci kepada perceraian. Tapi kalau memang takdir yang membuat kita berpisah, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah yang menjadikan jodoh bisa sebulan, bisa setahun, bisa 20 tahun. Ada orang baru menikah sebulan cerai, dapat anak sikok selesai, dapat anak dua cerai, dapat anak lima cerai. Ngomong ke somadak belaga, anak lah lima. Ada umur 60 baru nak berpisah, ada yang terpisah oleh kematian. Yang namanya jodoh, kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Maka bercerai ada masuk takdir, tidak berdosa. Tapi kalau bercerai gara-gara sifat dan perbuatan kita yang membuat perceraian itu terjadi, Allah sangat membenci perceraian. Siqat taklik yang kau baca hari ini, Adinda Rina, Adinda Maya, ku menikahkan kau dengan siqat taklik hari ini. Kalaulah ku tinggalkan kau 3 bulan lamanya, kalau ku tinggalkan kau 2 tahun lamanya, tanpa kabar, tanpa pesan, di SMS tak dibalas, di WhatsApp tak dijingok, dibaca tak dibalas, tak ada nafkah, tak ada lahir, tak ada batin, 6 bulan kau tinggalkan. Keempat, kau pukul dia, kau siksa dia, maka harga perempuan menjadi murah. Berapa yang ngantat jojo ke sini? Harga laki-laki menjadi murah. Berapa kita antar jojo ke betina? Terus serang, banyak betina sederhana, tak banyak pintaan dia. Ini behek dikelingi kangen tuh, Burhan. Nak bersama, ini kok kamu di medsos. Tak jadi bersama gara-gara umaknya minta bejek 30 genceng. Nah gile itu. Berapa banyak? Agarnya tak terbayo di jaja besok mas kawin luar biasa. Men kami wong dosun mamang tak besok pintaan serba 3. Bekas 3 pikul, Nio 300, tak banyak. Emas 3 kilo, tak boleh banyak lagi. Tuman kami wong mamang, tuh laman ku tak bersama kami wong mamang, mati itu. Apa yang terjadi? Hari ini kau antar nominal 150 juta mas kawin yang kau berikan kepada perempuan. Tapi masanya kau tinggalkan dia 3 bulan, kau tinggalkan dia 6 bulan, kau tinggalkan dia 2 tahun tanpa kabar, tanpa berita. Kau sakitkan badan dia. Perempuan boleh mengaju kepada pengadilan agama. Ibu-ibu yang disakiti, ibu-ibu yang ditinggal laki 6 bulan tak balik-balik, tak keruan kemana abaya dan kamu tak tahan. Bukan ku ngajak kamu bercerai, kamu ngajak. Kau datang ke kantor urusan agama, bawa uang 10.000, adukan pengaduanmu terhadap 4 pokok persoalan siqat taklik tadi. Pak Kua, ku datang lagi. Ngape? Tak balik-balik, kubu tuh. Jadi ku datang lagi belakangan ya, jadi aku nak bercerai. Tak baca bu, aku tak tahan. Kenapa? Siqat taklik. Aku lah ditinggalnya 6 bulan. Ya balik 6 bulan sekali. Kapan balik ngebok, kapan balik ngelenang. Jadi kak duit 10.000, tolong jatuhkan talak 1 ku kepada suamiku. Maka dengan syarat tadi talak 1 pacak diterima dengan ibu membayar sen 10.000. 10.000 harganya, jangan main. 10.000. Maka hari ini jatuh talak gara-gara uang 10.000. Mana harta mas kawin yang besar, gelang yang besar. Tak bisa mempertahankan rumah tangga kalau kita tak bertanggung jawab kepada istri kita. Kalau pasal bertengkar, ribut ya. Raden, bertengkar. Aku agak pakai bahasa Indonesia, makin ngatu terti. Ngatu senge-senge be, cak nguyuku nga, ngeboku nga. Senge-senge name, je gile Ustaz Kak. Jadi Raden, kalau seandainya menikah, bertengkar, adanya satu perbedaan, itu sudah menjadi sunnatullah. Fa inna umayya isu minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Semakin lama kau hidup di atas muka bumi, semakin lama kau hidup di Muara Begang, semakin lama kau hidup di Pedamaran, semakin lama kau hidup di Jawa Barat, di Bogor, di Sunda, di Bandung, maka semakin lama kau hidup, kau semakin banyak berjumpa dengan perbedaan pendapat. Jangankan kapasitas negara, jangankan kapasitas desa, jangankan kapasitas kabupaten, 2 suami istri saja kadang tak sependapat. Selalu berbeda, ada yang nak ke kanan, ada yang nak ke kidau, ada yang nak lurus, ada yang nak ngulang balik. Maka hari ini tidak akan berjumpa dengan satu pendapat. 2 kepala berbeda pikiran, maka yang dicari di dalam rumah tangga harmonis yang membuat otak kita sama menyatu, mampu menghargai perbedaan.
Maka kalau kita jengok bupati pacak ngurus kabupaten tak terlalu istimewa. Yang diurus 30 juta penduduk, 30 juta sekian orang. DPR bisa mengurus orang 3 kecamatan. Ustadz pacak ngurus jamaah sampai 1 juta. Terkenal dai 1 juta umat. Terkenal dai dengan banyak umat. Ustadz hebat dengan depan orang banyak. Tapi terkadang kala hebatnya ustadz, hebatnya bupati, hebatnya guru, hebatnya dosen belum tentu dia pacak nidik sama dewe. Belum tentu. Jangan kamu ngomong sama ustadz tidak melawan, ustadz lain sama aku dah alhamdulillah. Maka hari ini mengurus rumah tangga bukan seperti mengurus kampus. Mengurus rumah tangga bukan seperti mengurus kabupaten. Dia lebih berat daripada itu. Memang satu kepala, tapi otaknya mungkin lebih dari satu negeri. Maka hari ini beda pendapat tu biasa, ya. Adindaku pedamaran biasa. Man bertengkar ribut tu biasa. Ujuang dang nyung rumah tangga wang tu dak sehat, rumah tangga sakit. Nak bertengkar bae. Kalau dia bertengkar bukan rumah tangga sakit, masih sehat. Man dia sakit, dak macam tu. Man rumah tangga sakit, man rumah tangga tu dak pernah ribut, nah itulah rumah tangga sakit. Mendak laki pekak somai bisu. Kan keturunan raja itu sampai kaya 7 turunan, pas bertemu keturunan ke-8. Jadi bertemu di buntu-buntuannya. Nah, lapat lawang pedamaran cocong turun temurun gubernur Alek Nurdin. Naman ngalapang dek tolong ngek sebelah agak macam tu carek bedolur. Betul lah Pak? Nah maka hari ini kalau kita saling support, saling dukung semua maju. Jangan sampai umat kita besok tinggi, umat gadang tanah luas. Sementara dulur-dulur kita tinggal di rumah sempit. Sementara kita mampu membantu mereka. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdi fi auni akhi. Allah akan berikan pertolongan kepada seorang hamba bagi hamba mau menolong saudaranya sesama muslim. Aku nih Adinda Pedamaran, ku bajak lah nyebut ambil kampung kamu, berkendak serkat dikit. Aku nih dak ku anggap ku berhasil, man masih buntu, tapi upaya aku kumpul adik-adik. Mana yang lu kumpul? Kini ku kumpul di pesantren. Ku boleh memang kini 3 lah kumpulku, 2 lah masih ini, 2-3 kumpul. Umat bak ku kumpul. Kalau kita merasa nikmat dengan nikmat harta kita, nikmat dengan kekayaan kita, bukan kau hanya memakan dengan sendiri, tapi kau ajak mereka saling support. Nga juga posisi mantan gubernur tu kalau ada masuk bertemu buntunya boleh. Bahasa ngatu keturunan raja. Naman nga ada masuknya dek bantu juga yang tu. Kamu tu sama ngamek sama beipo. Tema tak terti ngomongin ngagak sih kayak. Payah ngomongin Jawa Barat kan. Nanggung Bang Sunak nih kalau aku mereka. Jadi hari ini Adinda saling bantu, saling support. Ah itu terakhir. Ini ayah, ini ibu, itu papa, itu mama, kak bak, kak uma. Semua ini adalah orang tua. Kalau sudah menikah, konsepnya bukan muamalah, tapi muasaro. Maka sigot taklik yang Adinda baca kemarin di buku nikah. Aku menikah denganmu, siap menggaulimu secara muasyarah bil ma'ruf. Bukan muamalah bil ma'ruf. Apa arti muasyarah? Muasyarah artinya menyatu. Seperti apa Pak Ustadz? Ambil kopi, ambil gulai, tuang ayo hangat. Aduk klontang, kau suruh bedakan. Mana kopi, mana gula. Tak pacak lagi dibeda karena kopi dengan gulai lang lodok pantai ayo hangat. Tak bisa lagi dibeda. Kenapa tak bisa dibeda? Dia menyatu. Kalau sudah menikah tak katik lagi bak besan, tak lagi bak mentue, semua orang tua kita. Susah mereka bantu, sakit mereka bantu. Jangan tidak ada kepedulian dengan orang tua. Ingat dek, berhasil kamu di Bandung, Jawa Barat, berhasil ngadi oki di Pedamaran, ingat balik ulang mereka. Akai Kak Koyong Nurdin masih belagak, 40 tahun ke depan, ku tak tahu patah ya Kak. Datang masuknya umak nga Ayunda ini sakit datang, jangan sampai berapa banyak 5 anak dak kata yang ngurus umaknya dak. Umak sakit, umak dumang ngawe, mati tengah jalan umak. Maka urus mereka, jangan sampai mereka diabaikan begitu saja. Kau dapat kesenangan sementara orang tuamu dalam kesusahan. Dan yang terakhir, yang paling terakhir sekali, tidak ada redo. Orang tua redo, suami redo, istri ikhlas. Maka tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia kalau kita sesama redha. Maka hari ini untuk mendapat redha, semua perempuan memang betul surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu bagi anak. Tapi surga bagi soma di tangan laki. Surga di bawah telapak kaki ibu bagi anak. Tapi surga untuk istri Adinda bukan kumela lanang, dia ada di tangan laki. Maka hari ini dengan hari yang bahagia sebagai penutup ceramah, ambillah surga di tangan laki masing-masing. Cium tangan laki kamu. Bu, termasuk ibu, cium juga.
Cium tangan lagi. Cium. Cium. Ya, nggak tawe-tawe nggak? Cium. Deh, nggak ada pengantin lame, kayak kurang ajar kayak. Jadi hari ini setelah kau cium tangan dia, artinya dia redo dan istri ikhlas dan aku juga ikhlas ceramah akikah pas jam 12 lewat 25 menit. Tinggal waktu 5 menit. Itulah yang baca aku sampaikan. Silap dan lidah mohon dimaafkan. Kakanda Nurdin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan mendapatkan zuriat nasab garis keturunan yang soleh dan solehah, anak-anak yang di rumah tanggakan kedua mempelai ini menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya dan menjadi simbol bagi kebahagiaan rumah tangga kepada Kakanda Nurdin dan Ayunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.